Informasi lain, 1 bulan sudah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang berlalu. Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Tidak hanya itu, usai kompetisi berhenti, desakan Ketua Umum PSSI untuk mundur juga menguat, tetapi Iwan Bule menolak untuk mundur. Satu bulan lalu, yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober, tragedi Kanjuruhan terjadi. Ribuan orang panik usai kerusuhan di lapangan bola yang disusul tembakan gas air mata. Para pendukung Arema, diantaranya perempuan dan anak-anak, berusaha keluar dari pintu yang kecil. Sementara kabut gas air mata memenuhi tribun stadion. Akibat kejadian ini, 135 orang tewas dan ratusan orang terluka. 1 bulan usai tragedi ini, proses hukum terus berlanjut. Terakhir, proses autopsi terhadap korban tewas Kanjuruhan akan dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti forensik terkait sebab kematian korban. Di antaranya berusaha menemukan residu zat kimia gas air mata pada paru-paru dan saluran pernafasan. Namun ternyata proses ini tidak mudah. Ahli forensik dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Edi Suyanto, mengakui situasi saat ini memang serba tidak nyaman bagi dokter forensik. Hal inilah yang membuat 3 dokter forensik dari Surabaya didatangkan ke Malang untuk melakukan autopsi korban tragedi Kanjuruhan. Dengan gas, biasanya di paru-parunya kita lihat apakah masih ada unsur zat-zat atau zat kimianya di air gas air mata itu masuk di paru-paru. Itu kita lihat, kita tes toksikologi. Usai melakukan penyelidikan terhadap tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM berkesimpulan tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang melanggar HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, peristiwa tersebut terjadi akibat tata kelola yang tidak menjalankan dan memastikan prinsip keselamatan dan keamanan. Salah satunya adalah penggunaan gas air mata dan ditemukan adanya pelibatan kekuatan yang berlebihan dari TNI dan Polri. Kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force. Tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga korban, usai tragedi Kanjuruhan, dunia sepak bola Indonesia berhenti usai seluruh kompetisi dilarang sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Desakan mundur pada Ketua Umum PSSI Iwan Iryawan yang akrab disapa Iwan Bule mengemuka, namun Iwan Bule menolak mundur. Mundur itu bukan menjadi yang terbaik. Ya. Saya rasa mundur itu pengecut. Ya. Justru kita dengan maju memperbaiki, itulah tanggung jawab moral saya. Ya. Meski menolak mundur, Iwan Bule mengaku siap menjalankan kongres luar biasa yang dipercepat pada Maret 2023 mendatang. Iwan berharap setelah KLB menentukan kepengurusan PSSI terbaru, kompetisi sepak bola Indonesia bisa berlanjut. Ini kan Maret, ya. Saya harus selesaikan sisa pekerjaan saya sampai Maret ini. Ya. Ada Piala AFF nanti Mitsubishi, saya harus kawal anak-anak. Ya, harus saya tetap seperti ya, karena memang sekarang faktanya saya masih ketua umum. Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. 3 di antara tersangka adalah anggota polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.